Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Saya ingin menjelaskan latar belakang pada waktu itu, yang mana pemerintahan Israel adalah pemerintahan teokrasi. Artinya Tuhanlah yang menjadi raja dan memerintah secara langsung kepada mereka. Jadi memang tidak ada raja manusia seperti halnya yang terjadi kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka pada zaman itu. Jadi Tuhan memerintah langsung dan menyatakan pesannya, menyatakan arahan petunjuknya kepada imam atau kepada hakim-hakim yang ada di era itu. Nah, ibu bapak saudara semuanya, di ayat atau di pasal yang ke-8 ini, bangsa Israel menghendaki seorang raja manusia, seperti halnya bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan alasan mereka adalah seperti ini, ayat yang kelima. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Memang ibu bapak saudara, Samuel bukanlah seorang yang sempurna. Kalau kita mempelajari kisah hidup Samuel, memang tampak dia sedemikian jujur, dia sedemikian takut akan Tuhan, dia sedemikian luar biasa menghidupi firman Tuhan. Tetapi toh dia manusia biasa yang punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ternyata kedua anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia, itu ternyata tidak seperti Samuel ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Ayat yang ketiga dinyatakan demikian. Itulah yang membuat bangsa Israel berkata, angkatlah raja atas kami, sebab anakmu tidak seperti engkau. Coba berhenti sebentar di poin ini. Bukankah ini logika yang menurut saya cukup aneh? Yang mana kita mengerti harusnya masalahnya di mana, ya kita selesaikan masalah itu. Jadi kalau memang masalahnya adalah anak-anak Samuel tidak bisa menjadi hakim yang baik di Beersheba, mestinya ya diganti saja hakim yang ada di sana, dan bukan minta seorang raja yang memerintah atas seluruh Israel. Logikanya tidak nyambung menurut saya. Itu mirip seperti ini. Misalnya ban sepeda motor Anda gembos atau bocor. Saya tanya, harusnya solusinya apa? Ya ganti ban baru atau ditambal, selesai. Tapi sungguh logika yang tidak masuk akal. Ban bocor, tapi kemudian kita memaksa untuk ganti motor baru. Ini logika yang tidak masuk menurut saya. Persis seperti bangsa Israel pada waktu itu. Yang bermasalah adalah anak-anak Samuel tidak bisa menjadi hakim yang baik, tapi bukan yang mencari solusi, tapi mereka ingin raja yang memerintah atas mereka. Jadi saya bisa simpulkan, sebetulnya itu hanya alasan saja. Keinginan mereka yang terbesar adalah mereka mau raja manusia. Mereka ngototnya luar biasa. Bahkan Samuel sudah memberikan banyak konsekuensi kalau mereka diperintah raja manusia. Tapi mereka tetap ngotot, tetap minta raja manusia. Ayat yang ke-7, Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ibu bapak saudara, pada saat mereka meminta raja manusia, secara tidak langsung mereka tidak menghormati Tuhan yang menjadi raja atas mereka. Dengan kata lain, sebetulnya mereka sedang mengkudeta Tuhan. Mereka minta raja manusia seolah-olah tidak percaya bahwa raja di atas segala raja sesungguhnya mampu dan sanggup memerintah mereka. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan berkata kepada Samuel, lakukanlah
dan dengarkanlah perkataan bangsa itu. Ibu, bapak, saudara, ingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai robot yang disetel menurut kemauan Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan kita dan menyertakan kehendak bebas, free will. Kita bebas memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita bebas memilih mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya ada dalam pilihan kita. Bagian Tuhan adalah selalu mengingatkan segala bentuk dan konsekuensinya. Berulang kali firman Tuhan menyatakan, kuhadapkan dua pilihan kepadamu. Engkau apakah memilih kehidupan atau kematian? Engkau memilih berkat atau kutuk? Dan Tuhan sudah mengingatkan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat dan bukan kutuk. Maka hal yang sama berlaku di pasal ini. Tuhan sudah mengingatkan mereka konsekuensi yang terjadi kalau mereka diperintah oleh raja manusia, tetapi mereka tetap ngotot. Maka Tuhan menyerahkan hidup mereka di atas pilihan hidup mereka sendiri. Toh akhirnya kita kemudian mengerti bahwa dalam sejarah bangsa Israel banyak raja yang tidak baiknya daripada yang baik. Raja yang takut akan Tuhan masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan sisanya adalah raja yang justru membuat hidup mereka hancur karena raja-raja itu menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan bukankah akhirnya bangsa Israel sendiri harus mengalami pembuangan di Babel karena diperintah raja yang keliru? Sekali lagi, Tuhan hanya bisa mengingatkan, tapi keputusan ada di tangan kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita, kadangkala Tuhan membiarkan dan dalam tanda kutip seolah-olah mendengarkan pemaksaan kita itu. Tapi jangan lupa, selalu ada akibat yang menyertai. Masih ingatkah Anda tentang perumpamaan anak yang hilang? Si bungsu ngotot minta bagian warisan daripada ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal. Dia ngotot, dan menarik adalah ayahnya memberikan apa yang dia minta. Dan Anda tahu kisah selanjutnya daripada si bungsu. Hidupnya hancur, hidupnya terlunta-lunta di tengah jalan karena salah mengambil keputusan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberikan kehendak bebas. Pilihlah kehidupan dan bukan kematian. Pilihlah berkat dan bukan kutuk. Pilihlah mengikut Tuhan dan bukan menjadikan siapapun menjadi raja atas hidup kita. Tuhan memberkati.